Oke, selamat pagi ya. Dengar suara saya? Dengar suaranya? Ya? Dengar suara saya? Ya, selamat pagi ya. Yang lainnya dari mana nih? Oke, saya mulai dulu ya. Hari ini tanggal 28 April ya 2020. Ketemu lagi di mata kuliah pemrograman visual 2 ya. Nanti jam 10 ini sampai jam 12 ya. Oke. Muhammad Ardian, sambil ini saya mau absen dulu ya di sini ya. Siapa aja yang hadir di sini ya? Saya coba lihat dulu dari listnya. Irfan hadir ya. Sebentar ya, saya buka dulu nanti filenya. Irfan hadir. Zain Lestari, Muhammad Ardian, Akbar. Ya, ini ketemu Akbar sama Mbak Sri di sini ya. Luna ada, Haryu. Coba ini ada Velociter siapa ya? Ya, coba minta tolong itu Mbak Lydia itu ya. Coba diganti Mbak namanya, jangan Velociter supaya saya bisa panggil. Oke. Mbak Lydia. Halo. Suaranya. Mbak Lydia. Namanya diganti dulu, jangan Velociter ya. Di set itu ada titik 3 di kanan ya. Terus ada nama Velociter diganti ya. Dinamakan ya. Ya, oke. Nanti bisa gini nanti. Ini beberapa ya tadi sudah jalan di kelas-kelas sebelumnya. Jadi nanti kalau sudah misalkan lemot atau putus koneksi jaringan, bisa langsung keluar atau lift, kemudian masuk ke room lagi gitu ya. Ya. Nanti supaya itu tidak terjadi nge-lag gitu ya. Jadi nge-lag itu kemungkinannya putus koneksi. Jadi kalau pas koneksinya kurang bagus, jadinya nge-lag seperti itu ya. Nah, oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau enggak kita langsung mulai ya. Ya, ini kuliah biasa ini. Kemarin kita sambil buka dulu ya. Sesinya saya rubah dulu ya. Kita mulai buka untuk ini ya. Di bagian Visual Studio ya. VisualNet ya. Oke, sambil nunggu ya, sedang buka loading. Visual Studio-nya belum masuk ini ya. Oke, biarin tunggu aja dulu. Oke, karena udah masuk untuk Visual Studio. Oke, sudah bisa terlihat Visual Studio di sini. Udah bisa lihat ya. Ini karena mata kuliah yang cukup ada ngodingnya, nanti kalau videonya yang kalian lihat itu tidak pas atau videonya itu nanti kurang kurang untuk jelas, tolong saya diingatkan ya. Halo ya, jadi diingatkan Pak, videonya putus-putus atau Pak videonya buram, itu masalah koneksi, jadi saya akan lebih menunggu gitu ya. Ya, bentar ya. Coba tampilkan slide yang depan. Nah, oke, kita mulai masuk ke sini ya.
kita kemarin masuk di ini ya. Oke, pemrograman visual net 2 ya. Oke, sebentar ya, saya keliru ya. Kita stop share dulu. Bentar ya, buka dulu foldernya. Oke, kita buka dulu untuk filenya ya. Terdengar suara lain nggak? Minta tolong dong dibuka speakernya semuanya ya. Saya ingin tahu kalian ini ada komunikasi dengan saya ya, gitu ya. Suaranya jelas nggak? Luna? Luna? Ya. Oke, saya buka di worksheet 5 nih, kelihatan di sini? Kelihatan ya. Oke, suaranya minta tolong dikeraskan ya kalau ngomong ya, karena saya juga di sini ada beberapa, karena kebetulan piket jadi ada beberapa yang online-nya bareng, beda kalau pas di rumah ya. Oke, kita buka di worksheet kelima. Sudah buka worksheet 5? Data nilai mahasiswa ini? Ya, itu nanti ditambahkan ini ya. Udah? Oke. Data nilai mahasiswa ya, kita buka dulu sini. Nah, di sini kita mau nambahkan relation-nya. Jadi kemarin ada yang meet-nya mau diremedi enggak ya? Apa dibahas dulu meet-nya? Meet-nya dibahas dulu gimana? Gimana? Meet-nya dibahas dulu gimana? Mau? Ya. Oke. Tolong suaranya yang keras ya. Jadi saya biar bisa dengar ya. Sambil buka dulu projectnya. Oke, saya buka dulu. Di sini kemarin tak jelaskan dulu ya projectnya, karena kalau yang ini pengampunya tidak bisa, otomatis nilainya juga tidak bisa, gitu ya. Oke, kemarin kita buka dulu di pengampu ya. Oke, sudah terbuka untuk pengampu ya. Oke, ini biar lebih besar sedikit ya. Kita buka file database-nya di mana? Di mana file video di database-nya? VisualNet di dalam folder apa Mas Irfan? Ini tugas ya. Tugas MIKA 15 itu bukan. Sorry. Mahasiswa yang biasa ya. Oke. Harusnya kita nanti latihan yang MySQL ya, sesi terakhir ya. Oke. Tuh, saya keliru. Saya harusnya pakai yang tes biasa ya. Saya tidak begitu suka pakai yang ini soalnya. Ya. Ya malah bener ini tidak apa-apa lah. Udah terlanjur. Oke, sampai sini dulu. Saya berarti buka data pengampu ya. Masih lihat di sini gambarnya jelas atau buram? Jelas ya. Oke, jadi jangan sampai gambar kalian itu jadi buram gitu ya. Jadi eman-eman kalau gambarnya buram. Nanti kalian nggak bisa lihat. Nanti kalian bisa lihat di YouTube ya kalau misalkan videonya kurang jelas ya. Oke, di sini ada tabel pengampu. Kita juga buka yang kemarin. Data pengampu ya. Kemarin ada data pengampu. Database-nya apa di sini kemarin? Kelas, kode MK, kode PK ya. Tapi di sini saya modifikasi untuk di Meet. Saya tambahkan ID. Apa kemarin fungsi ID kemarin? Mbak Lydia? Gimana Mbak Lydia? Fungsi ID kemarin itu apa? Suaranya kurang jelas? Lupa. Irfan, apa Irfan? Ya? Betul.
buat indeks. Ya, sebetulnya indeks. Ya, saya butuh edit untuk indeks. Ya, supaya apa? Lebih cepat ngurutkannya. Kita lihat. Saya pakai indeksnya apa ini di sini? Primary. Ya, lihat di sini primary. Di sini primary auto number. Gitu ya. Nah, oke, ini udah kebuka ya. Harusnya pakai ini aja, apa apalah, udah terlanjur. Ya. Nah, saya pakainya ini aja. Ya, saya pakai yang ini ya. Lebih suka pakai yang 2007 saya untuk aksesnya. Lebih enak, lebih cepat. Nah, beda kan tampilannya lebih cepat. Nah, kita lihat dari pengampu. Nah, lebih cepat kan? Saya lihat di sini ada indeks namanya primary key. Nah, indeks primary key di sini sebenarnya itu untuk mengindeks, benar ya, katanya Mas Irfan ya. Oke, indeks ini intinya kalau kalian mau menghapus, harusnya kalau tidak ada id ini, kita lihat ya, yang di ini yang di worksheet ya. Kita bicara di worksheet dulu. Mana ini pengampu ini ya? Ini yang di worksheet ini. Kalau kalian menghapus satu data, bisa nggak hapus data kalau misalkan, ini tak jalankan dulu ya. Oke, AVS ya. Kelihatan di sini? Kelihatan ya. Kita lihat pengampu. Saya sengaja nggak nampilkan di sini. Kalian kalau menghapus ini, berarti kalian menghapusnya adalah kelas. Saya ingin menghapus pengampu yang kelasnya DG18, kode MK-nya ini, dan kode PK-nya ini. Kan seperti itu, ya kan? Ya. Kesulitan enggak kalau seperti itu menghapusmu? Oke, kesulitan enggak pertanyaannya? Ya, saya minta tolong tuh Ardian dibuka suaranya, Haryu dibuka juga ya, jadi bisa ngobrol ya. Oke, jadi kalau misalkan ini ada ID, kalian cukup ketika diklik seperti ini ya, saya lihat ya, ketika ada klik seperti ini, 2DG18 MI218 kodenya NDK. ID-nya berapa ini? Ini kan kalau kalian lihat DG18 218 AND. ID-nya berapa? 8. Gampang toh? Berarti kalau kalian mau menghapus, cukup dengan hapus yang ID-nya sama dengan 8. Kan seperti itu. Ya, jadi fungsinya ID itu supaya di samping mempermudah, juga bisa untuk mengindeksnya lebih cepat. Satu, kalian nggak mungkin repot-repot ngupdate kalau ini, gitu ya. Nah, maka ada modifikasi untuk TDG 18 ditambah dengan ID. Sebenarnya saya cukup dengan hidden aja di sini. Dari mana hiddennya? Saya tampilkan satu namanya query dari pengampu. Kalau kalian lihat di sini ya, worksheet 4 ini ya. Ini terlalu panjang enggak DGV ini? Nah, itu kalau kalian panjang seperti itu ribet. Paham maksudnya ribet enggak? Artinya seperti ini. Kalau kalian itu paham untuk soal ini udah tidak keluar, kita agak keras dikit ya, dia nggak ganggu. Jadi kalau itu terlalu panjang, kalian ribet kok. Kita coba lihat di sini, kita latihan di tes ya kak. Kita ngetes itu pakai create new design ya, di silang aja pakai SQL supaya mirip dengan MySQL. Select bintang from QR pengampu. Bisa bikin QR-nya? Run, udah jalan. Bisa bikin seperti itu? Atau mau kalian pilih mana ya? Oke. Ini QR-nya, kita lihat dulu SQL-nya. Atau mau kalian pilih seperti ini? Sama enggak? Sama enggak?
Kita lihat ya. Saya ingin menampilkan ini. Saya lihat aja. Yang nama kelasnya adalah TI 18. Gimana kalau seperti ini? Caranya di SQL. Tinggal di from pengampu ditambah di sini kan. Where pengampu titik kelas sama dengan atau like. Like ya. Kalau Excel pakainya apa? Ayo. Pakainya kita pakai persen coba ya. TI 18. Nah, muncul enggak? Enggak muncul. Kita pakainya bintang. Muncul ya di sini ya. Beda loh ya. Jadi antara kalian mau pakai penggunaan dari bintang atau kalau bintang ada di mana, Mas Heri? Kalau bintang makanya di mana? Tadi coba dibuka untuk videonya, kameranya dibuka dulu ya. Saya ingin lihat satu-satu ini mahasiswanya ya. Ya coba dibuka ya. Nah, kan enak gitu loh ya. Saya bisa lihat. Ya. Oke. Lydia, Luna ya. Dita, oh Adit ya. Coba kita mau lihat di sini. Ada di sini TI 18, TI 18. Nah, ini tuh kerepotan. Kalau kalian repot seperti itu, bisa lihat di sini SQL-nya ya. Ini dialiaskan. Pernah dengar alias enggak? Ya. Ini di copy ya. Bikin query di sini ya. Gimana cara bikinnya? Create atau ini disimpan aja toh. Ini kalau dilihat datasheet view sudah benar kan? Tinggal save aja. Save dengan namanya query ya. Query pengampu lah, pengampu kelas gitu ya. Oke. Jadi kalau kalian mau manggil ya, cukup seperti ini. Ya. Select bintang from query pengampu kelas. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Kita jalankan di hasilnya ya. Run. Enak mana? Enak yang tadi seperti ini atau yang gampang seperti ini? Enak yang satu atau dua? Gimana? Iya, pasti enak yang kedua ya. Jadi kita akan coba lebih simpel ya. Jadi supaya kalian ini tidak terjebak di kesulitan-kesulitan yang sebenarnya sepele gitu kan ya. Nah, kita coba lihat lagi ke sini. Nah, berarti kalau pencarian ya, ini tak pencarian dulu ya. Pencarian berarti scriptnya gimana? Diganti dengan key-r from. Kita lihat dulu, cari. Saya lebih suka dengan prosedur ya. Cari berarti buat prosedur cari data. Lihat, saya lihat di sini ya. Lihat coding yang saya lihat, sudah kelihatan codingnya ya. Saya buka codingnya supaya lebih enak. Ya. Kita lihat di sini ya. Ya, sudah lihat di sini ya. Saya sempat bilang kemarin waktu di mana ya? Yang kita gunakan untuk di set column ya. Set column itu untuk apa sih? Visible. Sebenarnya itu ID-nya ada nggak sih? Kita buka ya. ID-nya itu ada. Kita lihat. Ini ID ada nggak ini? Kelihatan ya di sana ya. Ya.
edi itu kelihatan. Ya, jadi cuman bedanya apa? Saya hidden aja. Nah, tapi kalau tabelnya gimana? Tabelnya nggak bisa ke hidden. Makanya kita pakai function column. Data grid kolom 0, visible-nya false. Kolom 0 itu apa? Ini kan kolom 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan gitu kan? Halo? Dengar nggak suaranya? Nah ya. Nah, maka untuk yang pertama itu kan sudah ada kendala di hidden, ya kan? Maka setelah dibuka, otomatis kalau ini nggak ditutup, ya saya stop dulu ini. Ini tak bikin 100 ini ya. Saya jalankan. Oke, baru jalan. Kelihatan ya? Data pengampu. Kelihatan nggak ID-nya ini? Kelihatan toh pastinya. Nah, karena seperti itu ya, makanya saya nggak bakal merubah yang macam-macam. Saya tutup ini dengan false aja ya. Artinya biar nggak saya keluar. Terus ada muncul data untuk foto. Kan saya kemarin minta untuk foto ya. Tapi kebetulan ya sebagian sudah pada bisa. Sebenarnya foto ada dua cara. Ini kok ditampilkan dalam rumusnya, ya kan? Kalau edit dari mana? Dari sininya, dari select-nya itu. Ya, kalau saya juga sama. Tinggal tambahkan apa? Di mana? Di sini, pemakai titik foto. Sudah kan beres? Yang awalnya di sini tidak ada pemakai. Di sini ya. Tidak ada pemakai di sini, ditambahkan pemakai titik foto ya. Supaya muncul alamat fotonya. Otomatis kalau sudah dilihat akan muncul alamat foto seperti itu. Nah, kembali. Nah, untuk soal selanjutnya ada pencarian. Cukup kita gunakan dengan like. Ya. Saya tambahkan di sini teks pencarian ya. Saya button cari. Saya lebih suka dengan prosedur supaya kalau ada salah prosedurnya cari data. Jadi nggak terlalu banyak skrip panjang-panjang. Cari data itu apa? Cari data. Kita lihat ya, cari data. Kita lihat di sini. Nah, tampil data di copy. Caranya dibikinkan di sini ya. Saya kemarin sempat bahas ya. Kalau di sini digunakan pakai dengan data adapter, data tabel, RA, data adapter itu terlalu susah. Saya hubungkan ulang ya di sini ya. Kalau di VB 6 ya, kita bilang VB 6 kemarin ya. RS data adapter itu adalah record source ya. Kemarin saya sempat bilang RS itu apa? Atau data adapter itu apa kemarin ya, kita baca dari sini ya. Nah, ini aja. RS. Dari bahasanya sendiri. Kalian lihat PHP MySQL enggak? Lihat enggak PHP MySQL? Pernah lihat kan? SQL dan koneksi. Ini adalah rumus dari, kalau kalian pernah lihat itu adalah rumus dari MySQL I. Saya pernah bilang perbedaan antara MySQL dan MySQL I. Kita lihat ya. Kita lihat di ini aja lah input tamu. Di sini ada MySQL query. Kalau MySQL I query di sini adalah $koneksi ya, koma query-nya. Ini lihat ya, MySQL kelihatan enggak di sana? Ya, abu-abunya ini kelihatan nggak? MySQL query, MySQL linknya
penghubungnya, kemudian kata-kata string query-nya ini. Ya, itu kalau MySQL query. Kalau MySQL kan nggak perlu. Ya, berarti RS itu adalah sebagai fungsi untuk koneksi. Ya, kita lihat. TB pengampu clear. Saya butuh TB banyak. TB data table. Ya, saya pakai TB itu adalah yang artinya data table. Atau kalau saya nulisnya adalah tabel name-nya. Atau misalkan di sini TB apa? Pengampu. Berarti saya akan bekerja untuk tabel pengampu. Ini apa sih? Menampung isian tabel dari query. Query-nya dari mana? Dari RS. Ya kan? Select bintang from RS-nya apa nih tadi? Kita lihat ya. Yang cari ini aja ya. SQL STR-nya ya. Ini kalau kemarin kita BED karena saya minta dari kelas tinggal diganti by ke kelas. Gitu kan? Lebih enak mana? Kalian nulis seperti ini dengan teks yang panjang, SQL STR seperti ini dengan string QR pengampu. Lebih enak mana? Pastinya lebih enak yang QR pengampu. Seperti itu, ya kan? Nah, RS itu kan setelah koneksi ditampung oleh TB pengampu, di-clearkan dulu. Berarti kalau ada datanya itu clear. Sama kalau kita pakai project yang dari apa ya? Oh, ini data hapus ya. Kalau projectnya Java juga, projectnya DLP juga, saya lebih sering clear dulu baru isi. Data grid 1, data source TB pengampu. Ya, kita lihat di sini. Data source. Nama lainnya apa? Sumber data. Ingat, setiap tabel pasti memiliki sumber data. Sumber data hasil tampungan dari data table. Data table berasal koneksi dari RS. Ini tidak boleh dibalik loh ya. Paham ya? Data table memiliki sumber data. Kalau kita hubungkan, TB-nya apa? TB pengampu. Memiliki sumber data dari mana? Data source. Ya. Ya. Terus, data source itu menggabung dari mana? Ya. Sorry, data source ini bukan ya. Depan TB pengampu ini ya. TB pengampu data source kemudian berawal dari RS. Kan seperti ini. Ya. Jadi kalau ini ya, ini tabel DB grid ya, DB grid ya. Grid ya, DB grid itu diisi oleh sumber data source ya. Data source itu mengisi tabel mengisi RS. Seperti ini. Kalau kalian bisa lihat nanti kalau saya mungkin terangkan satu lagi ya. Jadi ini ngisi jalurnya. Dari mana? Database. Bisa dari MySQL atau Access atau DB lainnya. Bayane gitu kan ya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan dulu enggak? Nah, enggak ada. Maka setelah terhubung, maka ada namanya set kolom. Set kolom saya bilang apa kemarin? Untuk setting ininya, data gridnya. Oke ya. Gitu, paham? Ya. Kelihatannya saya pernah jelaskan di VB enggak salah ya. VB 6 katanya pernah ya. Sebentar ya. Nah ini tak bukakan dulu salah satu project ya. Oke, lihat ya, saya bukakan ya. Lebih enak sebenarnya untuk contohnya VB6.
Nantilah saya bukakan ya, jangan di sini ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini lebih enak pakai DLP aja. Nantilah bukaan ya. Nanti di sini beberapa yang tak tutup nanti ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, kalau sudah dijalankan, maka baru ngisi ke kolomnya. Mana tadi? Set kolom. Maka ini adalah tampil data. Tampil data di mana tempatnya? Ada di form on load. Nih, connect DB, hubungkan database-nya dengan VB-nya. Kemudian ngisi combo. Isi combo itu untuk ngisi ininya ya. Dari tampilan ini ya, isi combo ya. Isi kelas, isi dosen, isi mata kuliah supaya bisa tampil di mana? Ini tutup dulu ya. Nah, bisa ngisi di sini. Bisa ngisi di sini. Ya. Ya, supaya bisa ngisi di dalamnya ini. Oke, kalau sudah, maka ada keterangan untuk menambahkan pada data grid. Oke, begitu data grid selesai, onload ya. Mana tadi onload? Tampilkan datanya. Oke, itu jawabannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya. Oke, berarti kita masuk di materi baru. Form nilai data mahasiswa. Ya, data nilai mahasiswa, balik ngomongnya. Di sini tambahkan dulu relation. Buat struktur tabel nilai. Ada NPM, kode nilai. Seperti itu. Ya. Bisa terlihat? Ya. Ini yang masuk cuma berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, 2 izin ya. Nah, oke, setelah bikin tabel nilai, ingat, ada primary enggak? Ada primary enggak? Nah, harusnya tidak ada. Kenapa tidak ada? Kita lihat. Ini mata kuliah untuk siswanya siapa? Ya, saya sudah bikin ya PR nilai. Ada NPM yang sama, contohnya ASIS ini ya. ASIS. Dia kan ada mata kuliah yang kembar. Contoh, ini tak hapus dulu ya. Ada mata kuliah ASIS itu dengan mata kuliah 2M101 dengan 2M103. Kan contoh seperti ini. Haryu itu ngambil mata kuliah sistem operasi. NPM-nya sama enggak dengan sistem operasi? Ngambil mata kuliah sistem basis data, ngambil mata kuliah perancangan sistem informasi. Kalau tak primary, NPM-nya keblok enggak itu? Ya, otomatis nggak bisa ngambil 2 mata kuliah kan? Nah, seperti itu. Nah, maka bikin dulu seperti rancangannya ya. Kemudian hubungkan relasinya. Ingat, di sini saya ngajarkan, sudah pernah diajarkan akses? Udah ya, berarti bisa ngerelasi itu ya. Ya. Bisa ngerelasi? Nih, tak tanya nih, bisa ngerelasinya nggak? Kalau nggak bisa, tak terangin. Soalnya kan ini sebenarnya sudah di mata kuliah yang lalu. Tak terangin aja lah ya. Sama seperti saya bikin tadi relasinya, bedanya ini disimpan dengan query nilai. Tapi ada 3 tabel, mahasiswa, nilai, dan mata kuliah. Tabel transaksi selalu ada di tengah. Ya, saya bilang ya. Oke, saya bikin dari ini aja. Desain view. Ada apa? Nilai. Ada mata kuliah. Ada mahasiswa. Kita butuhnya apa?
Ya, kalau kalian dengan kunci sudah otomatis. Saya butuhnya adalah kelas npm nama. Kelas itu dari mana? Ya, kelas munculnya dari mana? Mahasiswa. Harusnya ya npm dulu. Tabel tengah dulu harus muncul kelas. Ya, kita lihat. Ini kelasnya sudah muncul. Oke, bagus. Tambahkan lagi. Nama dari mana? Nama ya dari kelas. Dari mahasiswa. npm kan ini transaksinya. Ini yang dari sini, harusnya ditransaksi. Tidak boleh dari sini, kenapa? Karena ini bukan tabel transaksi. Kan kita intinya hanya membutuhkan nama dan kelas dari mahasiswa. Kode MK saya ambil. Saya ambil nama MK dari mana? Mata kuliah. SKS juga boleh lah ya. Kemudian saya ambil nih. Nah. Run. Jalan nggak? Itu ya. Berarti kalau saya nulis mahasiswa ini ya, saya contoh mahasiswa baru ya. Namanya siapa ini? Apa guys? Sri Lestari, podo sing ono jenenge. Saya cukup nulis di sini Sri Lestari, otomatis kelas dan namanya muncul. Ya kan? Saya ngambil mata kuliah. Apa iki? Pengolah data. Nama SKS pasti juga muncul. Muncul enggak? Saya tinggal ngisi nilainya. Nilainya apa? A. Kebetulan seperti itu. A. AP ingun itu ya. Sampai sini mana yang ditanyakan dulu. Berhasil simpan ini, maka save dengan nama query nilai. Oke, simpan, maka hasilnya seperti ini. Ya. Itu ya. Projectnya silahkan kerjakan seperti ini, codingnya ya. Ini nanti tak tambahkan tugas. Mungkin saya nambahkan tugasnya minggu depan, nggak sekarang. Setelah dijalankan, ya. Nilai mahasiswa. Saya kelasnya apa? DG18. Ya, yang muncul hanya DG18. Ini dari mana? Ya, saya jelaskan codingnya. Ini sudah tahu lah ya, form load, DGV sudah lah ya. Di sini saya jelaskan query nilai untuk menggantikan dari script yang panjang tadi. Jika kelas di select, maka kamu akan memilih kelas mata kuliah yang kelasnya hanya DG18 TI. Berarti isinya adalah mata kuliah yang terdaftar pada TI. TK, mata kuliah hanya di TK nggak ada ya. Berasal dari mana? Berasal dari mata kuliah ini ya. Lihat, yang ada hanya berapa di sini? 3 kan? DG, KA, TI. KA hanya ada dasar komputasi dan pendidikan agama. Kita coba. Kelasnya KA, dasar komputasi dan pendidikan agama. Begitu diklik, muncul. Dosennya juga muncul, dan lainnya muncul. Password, ya, berdasarkan dari data password. Kita lihat data passwordnya. Zainuddin, ya coba ya. 1, 2, 3. Kita isi password. Kalau password ketika tidak diisi, dia nggak bisa. Salah, ya. Itu ada di mana? Di txt password ini. Jika URL case-nya, sorry, 13 ya. Nih. Mana tadi ya? Ini password. Mana tadi? Nah, ini ya. Jika di enter, if sistem dengan karakter key-nya 13 itu adalah fungsi key dari enter, maka uCase. Apa itu uCase, Irfan? Membuat tulisan menjadi besar semua. Jika passwordnya nggak sama dengan password yang diambil, maka salah.
Ini masih ada tugasnya ya. Kalau enggak ditampilkan. Contoh, saya pakai 1, 4, 2, 3, 4. Enggak bisa. 1, 2, 3 buka di sini kan. Maka KA 18 mahasiswanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh seperti ini, namanya muncul, nilainya berapa? A, simpan. Muncul di sini. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Yakin? Ya, kalau enggak ada, ini kuliahnya bisa diakhiri ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau jawab saya jalankan, ya. Jangan lupa nanti hadir di syakat gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Mumpung di sini, ya, gitu. Kalau enggak ada, saya bisa akhiri kuliahnya. Tinggal dikerjakan. Minggu depan ini belum tak nilai dulu ya. Minggu depan saya mau ngecek satu-satu. 3 orang awal. Akbar, Ardian, Luna. Tolong 3 orang ini harus bisa presentasi di awal ya. Bisa latihan share screen kan? Sudah bisa latihan share screen? Coba Akbar di share screen dulu. Mumpung kamu pakai internet yang kencang. Di kiri bawah. Share screen-nya pilih entire ya, biar saya bisa lihat semuanya. Hah? Oh, nah ini. Ya wes. Ardian. 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 Nah, ini Ardian itu. Nah, supaya seperti itu bisa ya. Oke. Ardian bisa share screen, bisa muncul. Nah, tes lagi coba Luna di share screen. Bisa diputuskan. Kalau mau putuskan tinggal klik itu aja lagi, atau kalau pakai Chrome bisa dengan klik ya. Luna, ini Luna ini. Baik, sini kita lihat. Coba ya. 3 mahasiswa ini berarti harus bisa share screen dulu supaya minggu depan nggak terpotong-potong. Luna. Nah, oke, bisa ya. Sambil buka. Oke. Kalau gitu bisa sudah lancar semua untuk share screen-nya. Kayak gitu. Menurut kalian lebih enak mana, Zoom atau yang ini? Gimana suaranya enggak jelas? Gitu. Ya, oke. Bisa ditutup Luna. Ditutup share screen-nya. Masih ada ini? Oke. Kalian masih bisa lihatnya Luna? Nah, itu makanya. Luna belum nutup share screen-nya. Ditutup pakai ikonnya share screen lagi, nanti nutup itu. Adit, mau ngomong apa? Ya, Adit, mau tanya apa? Adit, ya, mau tanya apa? Iya, Luna di stop dulu nih. Adit mau gantian. Adit masih lihat punya Luna? Iya, Luna di stop dulu. Di tempat yang sama disambung putus ulang. Ya, nah sudah. Nah, belum, masih ini Luna. Di stop dulu, di kiri itu masih nyala share screen. Luna,
Di stop dulu. Nah, belum itu Luna. Yang di kiri itu. Oke, sudah ya. Adit. Adit. Gimana jadi? Adit. Adit. Gimana jadi share screen? Ah, kamu gampang. Kamu leave masuk ruangan lagi. Nah, bisa kan? Gimana, Adit? Oke, sudah. Mau tanya apa? Ya. Mm-mm. 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 Numpuk. Nah, berarti kamu belum clear itu. Coba dibuka codingnya. Dibuka tuh codingnya. Keluar dulu. Harusnya di clear dulu. Kelas klik itu. Di kelas klik. Kelas klik. Nah, sekarang nama itu dari kelasnya ya. Nah, itu harusnya txt nama ds di clear dulu. Itu apa? Kamu coba, saya lihat formnya. Double klik aja dari formnya aja langsung. Form pengampu, kamu lihat desainnya. Kelas diklik, ya. Double klik. Nah, loh, bukan. Sorry. Yang klik value change dari itunya, dari propertiesnya. Diulang, itu dihapus dulu. Itu kan kosong, dihapus dulu aja. Nah, dari kelas balik lagi tadi dari formnya biar lebih enak. Dari formnya tadi ini ya, yang double kode ds. Oke, berarti nama, saya coba dulu, saya lihat form pengampunya dulu. Form pengampu lihatnya, form pengampu lihat yang desain form pengampu, dipindah ke desain ya. Itu kan tampilan coding, kamu pindah ke halo Dit ya, coba buka form pengampu tapi yang form, bukan yang codingnya. Ini terputus ini koneksimu. Halo? Halo? Halo, Dit? Adit? Ya? Kalian masih lihat punya Adit yang lain? Masih, ini Adit terputus ini. Dit? Ya, coba dibuka yang formnya di itu. Ya.
Halo? Belum nih. Di sini masih masih yang stuck itu. Coba kamu out dulu, sambung lagi. Oke, sudah jalan lagi nih punyamu. Nah, gitu. Benar ya. Buka formnya. Nah, bukan jalan. Ya, coba saya lihat double-nya yang mana. Kelas coba dibuka. Kelas. Sudah bisa. Nah, benar ya. Item clear ya. Harus disitu dulu. Kalau enggak nanti ketumpuk-tumpuk ya. Ya, oke. Udah bisa berarti. Oke, gitu. Ada yang mau tanya lagi enggak? Bisa di stop share screen-nya. Oke, kalau enggak ada bisa diakhiri kuliahnya ya. Gitu. Ya. Oke. Oke, boleh live dari ruangan ya. Nanti saya sambil record dulu sebentar ya. Oke, terima kasih ya. Oke, ini dikerjakan ya. Sudah punya filenya ya. Yuk. Oke, bisa live dari ini GC-nya. Saya mau ada sesuatu dulu di room ini. Ya, akhirnya dengan suara Pak Edi.